pagi semua, semoga kalian dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat relevan dan penting, yaitu hak asasi manusia, yang menjadi landasan keadilan dan kesetaraan di berbagai aspek kehidupan. Saya Kinanti. Dan saya Alifah. Kali ini kita bakal mengulik topik yang sangat fundamental, tapi juga sering diperdebatkan, yaitu hak asasi manusia. Tapi jangan khawatir, kita nggak bakal bahas hal-hal yang klise atau sudah sering kita dengar. Kita bakal coba lihat HAM dari sudut pandang yang lebih luas. Betul banget, biasanya orang berpikir soal HAM itu cuma tentang kebebasan berpendapat atau hak untuk hidup. Iya kan? Kita nggak bisa lagi ngomongin HAM dengan perspektif yang statis. Di dunia makin canggih ini, HAM juga harus adaptif. Tepat banget, itu tuh salah satu tantangan besar saat ini. Di satu sisi, teknologi membawa banyak manfaat, tapi di sisi lain, ada potensi pelanggaran HAM yang sangat besar. Apalagi ketika kita bicara soal pengawasan massal atau bahkan penggunaan kecerdasan buatan yang bisa mengancam privasi kita. Nah, ngomongin soal pelanggaran HAM, kita juga nggak bisa lepas dari diskusi tentang hak kelompok-kelompok marginal. Misalnya, soal hak perempuan atau hak anak-anak yang terpinggirkan. Kira-kira bagaimana kita bisa memastikan bahwa HAM itu benar-benar berlaku secara universal dan inklusif? Itu yang sering jadi masalah kan, banyak negara atau sistem yang mengklaim mereka mendukung HAM. Tapi pada kenyataannya, seringkali mereka hanya memberikan perhatian pada kelompok mayoritas. Ini jadi tantangan besar dalam memastikan bahwa semua orang tanpa terkecuali mendapatkan perlindungan yang sama. Betul banget. Jadi HAM itu sebenarnya harus dilihat sebagai satu paket yang utuh. Bukan cuma hak untuk bebas berbicara, tapi juga hak untuk hidup dengan martabat. Hak untuk mendapat perlakuan yang setara dalam masyarakat tanpa ada diskriminasi. Dan ini gak mudah diwujudkan kalau kita gak mendefinisi cara pandang kita terhadap kemajuan. Iya, dan ini semakin rumit ketika kita bicara tentang konflik internasional. Banyak negara yang mengabaikan HAM dengan alasan ideologi atau politik. Misalnya, saat ada negara yang melanggar HAM demi mempertahankan kontrol politik atau ekonomi. Hal ini justru sering dibungkus dengan narasi kedaulatan nasional. Tapi, apakah itu berarti negara berhak mengabaikan hak-hak dasar warganya? Nah, yang kayak gitu tuh jadi dilema besar. Apa yang sebenarnya lebih penting? Kedaulatan negara atau hak asasi setiap individu? Kalau kita bicara idealnya, keduanya harus berjalan beriringan. Tapi faktanya itu seringkali bertabrakan. Bener banget. Nah, saat kita berbicara tentang komunitas internasional, jangan lupa juga soal peran organisasi seperti PBB atau lembaga HAM lainnya. Tapi, seringkali mereka juga dibatasi oleh faktor politik dan kepentingan negara besar. Misalnya, dalam kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di negara-negara dengan kekuatan politik besar, intervensi internasional seringkali tidak efektif. Dan ini memunculkan pernyataan besar, kayak apakah ada cara untuk memperkuat sistem perlindungan HAM secara global tanpa mengorbankan prinsip-prinsip kedaulatan negara? Ini bukan soal memaksakan pandangan, tapi lebih ke bagaimana menciptakan kesepakatan bersama yang saling menghormati. Nah, itu tantangannya, terutama ketika negara dengan sistem berbeda seperti negara otoritarianisme versus negara demokrasi, berusaha berkompromi soal HAM. Kadang, standar HAM yang diterapkan juga cenderung bias mengikuti apa yang dianggap universal oleh negara-negara barat, padahal konteks sosial dan politik di tempat lain bisa sangat berbeda. Dan akhirnya itu mengingatkan kita pada satu hal, bahwa HAM bukan hanya sekedar masalah hukum atau politik, tapi juga soal bagaimana kita melihat kemanusiaan itu sendiri. Hak asasi manusia adalah milik setiap individu, dan tugas kita adalah menjaganya. Semoga pembahasan kali ini bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. Makasih udah mau dengerin kita. Dadah!